Baik, kita mulai dengan slide pertama. Saya dibantu oleh panitia untuk share slides. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, sudah lebih dari 1 tahun ya kita hidup dalam sebuah kondisi di mana dengan sebutan adaptasi kebiasaan baru. Saking lamanya berada dalam kondisi ini, semuanya mulai merasa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang biasa, ya kan? Nah, berbagai hasil yang kemudian menjadi biasa ini selama pandemi, sebenarnya merupakan hal-hal yang mungkin jarang kita lakukan atau tidak pernah terbayangkan di waktu-waktu sebelumnya. Misalnya menggunakan masker di tempat umum, ya kan? Menjadi hal biasa sekarang. Dan bahkan gak cuma biasa, bahkan wajib harus dipakai. Bahkan kalau sekarang itu bisa sampai double maskernya, kondisi sekarang, ya kan? Selain harus bawa masker, bawa ponsel dan dompet, ya kan? Nah, kemanapun kita pergi, baik itu berjalan, bersepeda, berbelanja ke warung, ke kantor, harus memakai masker tanpa terkecuali. Karena masker setidaknya menjadi amunisi sederhana yang paling mungkin disediakan oleh setiap orang dan diharapkan mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian berbagai rutinitas baru bermunculan. Yang paling terasa bagi kita, para pekerja kantoran adalah fenomena work from home, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua yang sehari-hari harus bekerja di kantor, mendadak harus bekerja dari rumah dan melakukan pertemuan virtual secara intens. Seperti hari ini saya dari rumah, tidak dari kantor, hanya latar belakang saya aja gambar gedung kantor saya. Nah, bukan hanya pekerjaan kantoran, anak-anak sekolah juga terpaksa harus menjalankan pembelajaran secara daring. Ya, sekarang setiap hari semua keluarga harus berkumpul dan menjalankan aktivitas masing-masing di rumah. Mungkin awalnya bingung, tapi masih sekarang sudah menjadi suatu rutinitas baru yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita semua. Pembatasan kehidupan sosial juga secara tidak langsung menciptakan sebuah konektivitas baru, di mana kita semua saat ini saling berhubungan dimanapun dan kapanpun secara online. Hari ini saja saya lihat peserta webinarnya dari Sabang sampai Merauke. Ya, tadi sudah disapa oleh host kita Andi Anissa. Bahkan berbagai acara perayaan seperti ulang tahun atau pernikahan juga terpaksa dilakukan secara online. Ya, tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan pertemuan. Tetapi mungkin saat ini koneksi internet ya yang berpotensi menjadi penghalang pertemuan kita. Semua orang di seluruh dunia kini tidak lagi mengenal batasan dan bisa berinteraksi langsung dengan manusia di belahan dunia manapun. Bukan hanya rutinitas, tapi juga kebiasaan baru yang terbentuk, tapi berbagai kebijakan baru juga dikeluarkan oleh pemerintah, ya, mulai dari protokol kesehatan, larangan mudik, PSBB, PPKM Mikro, tadi baru saja diumumkan PPKM darurat oleh Presiden, kemudian juga ada PPNBM untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan roda 4, ada harga khusus, gitu ya. Kemudian berbagai kebijakan pemerintah ini juga menjadi bagian dari era baru yang sekarang kita hadapi, gitu ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi selain 3 hal tersebut, tadi saya sebutkan mengenai rutinitas baru, konektivitas baru, kebijakan baru, terdapat juga perubahan-perubahan konsumsi media, di mana saat ini lebih dari 80% responden menggunakan portal berita online dan media sosial yang menjadi sumber utama mereka dalam mencari atau mengkonsumsi informasi. Ini data saya ambil dari Mavericks News Consumption Survey tahun 2020, jadi baru saja dilakukan akhir tahun lalu. Nah, dengan lekatnya teknologi di kehidupan saat ini, tentunya tidak mengherankan kalau media online dan media sosial menjadi pilihan utama masyarakat saat ini, mengalahkan media konvensional seperti televisi, radio, dan juga media cetak. Nah, sebagai seorang PR, kita tentunya harus menyadari hal ini dan bisa menyusun strategi agar dapat terus menjadi relevan di era seperti sekarang ini. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, namun Bapak Ibu semua, dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital, terdapat juga beberapa tantangan-tantangan yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama,
mengenai lanskap media. Sudah mengalami banyak perubahan. Karena itu sebagai PR, kita juga dituntut untuk mencari bentuk dan strategi yang paling tepat untuk membangun relasi dengan rekan-rekan media. Kalau sebelumnya kita biasa mengadakan konferensi pers atau media gathering secara offline gitu ya, ketemu teman-teman jurnalis sebagai ajang bersilaturahmi. Saat ini kita harus mencari cara baru, terobosan-terobosan untuk berkomunikasi yang baru dan efektif dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, tantangan berikutnya datang dari masifnya informasi yang beredar secara cepat, murah, dan mudah diperoleh. Sebagai brand, ya kita harus dapat menemukan formula yang paling tepat untuk menciptakan konten yang dapat menarik perhatian target audience kita. Dampak lainnya dari penyebaran informasi di era digital ini juga menyebabkan siapa saja dapat menjadi produser, ya, yang menghasilkan berita atau konten. Nah, sayangnya kemudahan ini tak jarang dimanfaatkan menjadi media penyebaran berita palsu dengan motif yang berbeda-beda dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat masyarakat yang mudah terpengaruh oleh suatu berita tanpa mencari tahu kebenarannya, ini berpotensi menjadi suatu permasalahan bagi kita semua. Nah, selain berita palsu, influencer palsu yang memanipulasi jumlah pengikut dengan membeli akun fake followers bot itu juga membuat jalan pintas tanpa harus membangun pengikut dari bawah untuk terjadi di sekitar kita. Nah, saat brand bekerja sama dengan influencer, tentu brand mengharapkan adanya audiens sungguhan, ya kan? Namun dengan influencer palsu yang membeli pengikut bot, pada akhirnya hanya akan membuang waktu dan uang serta tenaga kita saja. Oleh sebab itu, pastikan kita mengetahui benar-benar profil influencer yang sesuai dengan target brand kita dan melihat berbagai fenomena dan tantangan yang terjadi saat ini. Tentu ke depan kita harus bisa terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melakukan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran dengan stakeholders kita. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dari seluruh fenomena yang terjadi saat ini, dapat kita ambil satu benang merah, Bapak Ibu. Selama pandemi ini, yang terjadi adalah semua serba digital, ya kan? Nah, berikut adalah beberapa hal yang menjadi panduan dalam menerapkan strategi komunikasi di era digital. Yang pertama, adopt. Kata kerja yang berarti mulai menggunakan sesuatu atau mengadopsi. Keadaan ini memaksa PR, ya kita sebagai PR, untuk mengadopsi perubahan inovasi teknologi. Data digital di bulan Januari 2021 dari Hootsuite ini menunjukkan pengguna aktif media sosial di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa YouTube menjadi platform social media yang paling banyak digunakan, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Bahkan TikTok ya Bapak Ibu yang diluncurkan September 2016 saat ini menempati top 10 social media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, sebagai PR kita harus paham semua platform channel ini karena disitulah sebagian besar audiens berada. Kuncinya adalah ada di konten dan di komunikasi. Ketahui kunci-kunci penting untuk menggunakan platform tersebut, seperti dari segi kapan, di mana, bagaimana, agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah adapt. Adalah kata kerja yang berarti berubah untuk situasi atau tujuan baru. Adaptasi menyesuaikan dengan hal dan cara-cara baru atas apa yang telah kita adopsi. Ya, berdasarkan data tentang aktivitas online yang paling banyak dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia, menonton video online menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan saat sedang online. Disusul dengan mendengarkan musik secara streaming dan menonton vlog. Dengan mengetahui cara audiens mengkonsumsi media, kita harus bisa beradaptasi dalam memproduksi konten berbasis digital. Agar apa? Agar dapat selalu menjadi relevan dengan audiens. Begitu banyaknya channel yang bisa digunakan dengan caranya masing-masing, maka Humas butuh lebih banyak talenta sektor komunikasi berbasis digital saat ini. Yang ketiga, adapt. Memiliki arti menjadi terampil, ahli atau mahir dalam bidangnya. Dengan terus berkembangnya penemuan teknologi yang memudahkan hidup kita juga harus selalu aware dan up to date. Ya, salah satu contohnya adalah
dengan perkembangan IoT atau AI seperti voice command dan tools image recognition yang mulai menjadi bagian dari online behavior masyarakat Indonesia. Era baru ini menjadikan kita sebagai PR untuk dapat unlearn dan belajar lagi atau relearn. Setelah mengadopsi dan beradaptasi, Humas perlu berinvestasi di knowledge. Luangkan waktu untuk membangun fondasi skill set yang kuat. Belajar kembali, menambah skill set baru, membaca buku agar menjadi humas ahli di era baru ini. Saatnya Humas mengadopsi lingkungan baru untuk bergerak maju, beradaptasi dengan new strategy, serta semakin ahli dan kreatif agar brand dan bisnis kita semua bisa terus sustainable. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya diminta untuk menceritakan mengenai apa yang dilakukan di Astra. Sebelum itu, saya akan sedikit cerita mengenai Astra. Astra itu punya cita-cita sejahtera bersama bangsa. Saat ini sudah 64 tahun berdiri. Dalam konteks produk dan layanan karya anak bangsa, Astra memiliki 7 lini bisnis. Bukan hanya otomotif yang mungkin Bapak Ibu baru kenal, tapi juga ada jasa keuangan, alat-alat konstruksi pertambangan dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Ada 238 perusahaan di grup Astra. Kemudian Astra memiliki lebih dari 108.000 insan Astra yang unggul. Kita punya filosofi perusahaan namanya Catu Dharma. Ada 4 poin di situ yang disampaikan. Kemudian dalam konteks kontribusi sosial berkelanjutan, Astra bergerak dalam 4 bidang. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang lingkungan, dan juga bidang kewirausahaan. Dan ada 2 program utama yang dijalankan oleh Astra, yaitu 1 Indonesia Awards dan juga pengembangan Kampung Berseri Astra, Desa Sejahtera Astra. Dan di bawah Astra ada 9 yayasan Astra yang masing-masing yayasan punya fokusnya masing-masing dalam bidang pendidikan, ada bidang kewirausahaan, dan bidang keagamaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Astra punya satu semangat, namanya Satu Indonesia, semangat Astra terpadu untuk Indonesia. Ini merupakan langkah nyata dari grup Astra untuk berperan aktif serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta, dan karya terpadu dalam produk dan layanan karya anak bangsa, insan Astra yang unggul, serta kontribusi sosial yang berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan Indonesia. Ini kami luncurkan pertama kali pada 28 Oktober 2009 lalu, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kita lanjut, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh tim Corporate Communications Astra dalam konteks digital, PR, kita ceritakan dulu tim Corcom itu mempunyai peran dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Di dalam Corporate Communications ada fungsi-fungsi internal relations. Fungsinya tentunya bergerak dalam konteks internal grup Astra, yang tadi jumlahnya cukup besar. Kemudian ada media relations, ini tentunya kaitannya dengan hubungan dengan media. Ya, apakah itu secara institusi, secara personal, secara asosiasi, itu ada bagian yang namanya media relations. Kemudian ada bagian yang namanya brand communications. Ini tentunya yang membuat strategi komunikasi, yang membuat riset, ya kan, yang membuat program-program secara virtual, online, digital, itu di tempatnya brand communications. Ada bagian government relations. Ini tim saya yang juga pasti sering berhubungan sama teman Bapak Ibu di Kemenristek Dikti ya. Kemudian juga ada bagian central resources ini untuk partnership, sponsorship, dan juga untuk planning, do, check, dan action cycle. Kita punya PDCA cycle yang untuk bisa memastikan program-program kita berjalan dan bergulir. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di Corporate Communications Astra, sejak 3 tahun yang lalu, kami juga sudah meluncurkan yang namanya Astra Corporate Communications Competencies, yang disebut dengan Astra Communications Management System, ACMS. Ini merupakan sistem manajemen yang mengatur standar aktivitas, standar kompetensi, dan kualitas output dan fungsi komunikasi korporasi grup Astra. Karena jumlah perusahaan yang cukup besar, jadi kami di kantor pusat harus membuat panduan sistem manajemen agar bisa diikuti oleh seluruh perusahaan grup Astra. Ya, ada bagian-bagian ini nanti bisa dibaca langsung oleh Bapak Ibu semua.
Baik, kita lanjut. Apa yang Astra lakukan dalam konteks membangun reputasi baik dan citra positif di era sekarang? Ada 4 hal. Kita ke slide berikutnya. Yang pertama ada mengenai komunikasi digital. Kemudian ada transformasi kegiatan offline ke online. Otomatis harus dilakukan. Kolaborasi di online. Apa itu? Dan juga pengalaman virtual. Nah, 4 hal ini akan saya jabarkan dalam apa yang Astra lakukan selama ini. Baik, kita mulai yang pertama. Komunikasi digital. Begitu banyaknya channel, tadi sudah disampaikan, mana yang paling tinggi pesertanya, mana yang paling rendah, kemudian apa yang bisa dilakukan. Yang pasti, Bapak Ibu jangan menyiapkan konten one for all, ya. Masing-masing social media punya keunikan masing-masing, ya kan. Jadi artinya kita harus bisa menyesuaikan kapan waktunya juga belum tentu sama, apa kontennya belum tentu sama, kemudian seperti apa bentuknya, apakah video, apakah foto, ya kan, apakah tari-tarian seperti TikTok misalnya kayak gitu ya, pasti berbeda. Oleh karena itu Bapak Ibu boleh punya akun semuanya, tapi bukan berarti digunakan one for all materinya, harus disesuaikan. Ya, ini contoh-contoh yang Astra lakukan dan betul-betul selama masa pandemi ini betul-betul mendorong kita untuk semakin mengaktifasi kanal digitalnya Astra. Ya. Lanjut ke yang berikutnya, transformasi kegiatan offline menjadi online. Tadi sudah diceritakan, dulu biasanya kita press conference, ketemu jurnalis dan seterusnya. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Mahasiswa dalam bentuk online. Saya rasa teman-teman dari Kemenristek Dikti dan teman-teman perguruan tinggi juga sudah melakukan hal tersebut. Ya, sampai kita bikin workshop yang biasa kita ajak teman-teman jurnalis pergi ke suatu tempat, tidak bisa. Kami bikin acara workshop, tapi seolah-olah mereka berangkat, kita kirim paket dan seterusnya untuk bisa merasakan apa sih yang terjadi di sana. Kita bikin program jelajah rasa. Kemudian forum internal. Biasanya kita 1.500 karyawan berkumpul dalam satu ruangan di satu kota gitu ya. Sudah tidak bisa lagi. Kita lakukan secara virtual. Dan juga tadi silaturahmi Astra dan media juga sering kami lakukan dalam kurun 1,5 tahun terakhir ini, dan ini rasanya juga sudah banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kolaborasi online. Kesempatan kita untuk bisa berkolaborasi secara online itu banyak sekali. Ini bersama-sama dengan Inspira Nation, kita juga bersama dengan I Love Indonesia, juga bisa menghadirkan mereka dalam suatu forum penyebaran informasi mengenai Satu Indonesia Awards. Ya, kemudian kita tahun lalu lomba 17-an dari rumah bersama teman-teman yang bisa ikutan juga secara online di YouTube kita. Konser musik secara virtual kita lakukan juga tahun lalu pada saat 17 Agustus untuk menyamarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang kita bisa lakukan dengan pihak-pihak yang bisa selaras dengan kita. Dan yang berikutnya, slide berikutnya, yaitu pengalaman virtual. Saat ini sudah tidak mungkin lagi kita cetak majalah hard copy, ya kan? Kita semua secara online. Kita punya eAstra Max yang juga eAstra Max itu tidak hanya sekedar cetak dan dibikin online, tapi juga bisa ada experience-nya. Ada tombol-tombol yang mereka bisa tekan dan bisa memasuki arena-arena yang berbeda. Virtual, tour virtual juga penting. Kita punya galeri Astra dan juga Museum Astra. Tidak mungkin kita meminta para pengunjung datang ke Menara Astra atau datang ke Museum Astra. Jadi kita melakukan menyiapkan tour virtual untuk mereka berkunjung. Rasanya ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari perguruan tinggi atau mungkin dari teman-teman Kemenristek Dikti. Ya, berikutnya seperti ini slide terakhir saya. Mungkin yang tadi digaungkan oleh Pak Ade, dan saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah familiar dengan Kedai Reka gitu ya. Dan Astra juga sudah turut berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Kedai Reka yang diwujudkan dengan kolaborasi antara PT KMWI, ini salah satu anak perusahaan PT Astra Auto Parts Tbk sebagai produsen AMDES, ini alat mekanis multiguna pedesaan, dan beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia yang tergabung dalam kampus Merdeka. Nah, sinergi tersebut diimplementasikan dalam pengembangan IoT dan
untuk kebermanfaatan AMDES nanti pengembangannya. Untuk seluruh peserta webinar yang ingin mengetahui informasi mengenai Kedai Reka lebih jauh, saat ini informasi tersebut juga bisa diakses melalui Twitter Kedai Reka @kedaireka.id dan LinkedIn kedaireka.id. Itu rasanya dari saya, karena waktunya terbatas, nanti kita bisa banyak berdiskusi dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Andi Anissa.